Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Taufik Hidayat. Saya adalah mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Medang. NIM saya 1803786. Jurusan PGSD Penjas S1. Kelas Penjas 5B, nomor absen 04. Di sini saya akan mempresentasikan kedaruratan medis pertama, yaitu gigi lepas, mimisan, dan asma. Gigi lepas. Nah, di sini gigi lepas itu kenapa penyebabnya? Ya mungkin karena terjadi kecelakaan atau benturan ketika kecil ataupun sudah dewasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan penanganan gigi lepas pada orang dewasa. Nah, yang pertama yang harus kita tangani ketika gigi kita lepas, ketika potong ataupun patah ataupun apapun gigi kita lepas, copot. Yang pertama, tangani gigi bagian atas atau mahkota saja. Gimana cara menanganinya? Yaitu jangan menggosok atau mengikis gigi untuk menghilangkan kotoran. Ini merusak permukaan akar. Nah, di sini ketika gigi kita lepas, jangan sesekali menggosok atau mengikis gigi, karena itu akan menyebabkan si permukaan akar pada gigi itu akan rusak. Yang ketiga, cara penanganannya yaitu bilas gigi Anda dalam semangkuk air. Jangan di bawah air mengalir. Nah, di sini ketika membilas gigi kita ketika lepas, jangan dibilas pada permukaan air yang mengalir, tapi simpanlah dibilas di dalam air yang dalam mangkok yang ada airnya. Yang keempat yaitu letakkan gigi dalam wadah dan larutkan dalam susu. Mungkin di sini dalam mangkok itu kita isi air susu dan letakkan si gigi itu untuk direndam. Yang selanjutnya adalah pasang kain kasa pada bagian gigi yang cedera. Nah, di sini ketika gigi kita lepas setelah diletakkan dalam wadah yang berisi air susu itu, pasang kain kasa pada bagian gigi yang cederanya. Di sini dipasang kain kasa, ditempelkan di bagian gigi yang cedera itu. Selanjutnya yang terakhir adalah bawa ke rumah sakit untuk reposisi. Nah, terus selanjutnya bagaimana sih penanganan gigi patah itu? Ketika kita dalam keadaan gigi patah tuh, apa sih yang harus kita lakukan juga? Nah, yang selanjutnya adalah jangan panik ketika gigi kita patah. Kita harus menanganinya dengan medis pertama yang saya jelaskan yang barusan. Selanjutnya, patahan gigi jangan digosok atau dilap dengan tisu. Nah, di situ ketika patahan gigi jangan digosok dengan tisu, karena itu mungkin akan membuat gigi kita rusak. Yang selanjutnya adalah rendam dengan susu. Susu punya banyak nutrien yang dibutuhkan untuk menjaga agar kondisi patahan gigi tetap terjaga. Nah, di sini ketika gigi kita patah, celupkan atau simpan di dalam susu, di dalam air susu itu. Kenapa disimpan dalam air susu itu? Ya karena air susu itu banyak mengandung nutrien yang dibutuhkan untuk menjaga kondisi patahan gigi kita, dan gigi kita akan terjaga ketika kita rendamkan gigi kita itu ke dalam air susu itu. Selanjutnya, jika tidak ada susu, simpan di mulut, tepatnya di bawah lidah. Nah, kalau kita ketika patah gigi tidak ada air susu, kita mungkin penanganan pertama yang kita tidak ada air susu, maka kita simpan saja bagian patahan gigi kita itu di dalam lidah, di bawah lidah sini. Nah, di situ. Selanjutnya, bawa ke rumah sakit. Nah, itulah penanganan mungkin untuk gigi patah. Yang kedua yaitu mimisan. Penanganannya bagaimana? Nah, saya jelaskan dulu. Mimisan atau episteksis adalah penyakit pendarahan yang keluar dari hidung karena lepasnya mukosa yang mengandung pembuluh darah kecil. Nah, di sini mungkin rekan-rekan semuanya sudah tahu ya, mimisan tuh atau episteksis itu penyakit apa sih? Apa sih gejala pertama? Yaitu keluar darah dari hidung. Penyebabnya apa sih? Penyebab mimisan itu yang pertama adalah kelelahan mungkin. Yang kedua adalah alergi. Yang ketiga benturan.
benturan tuh bisa terjadi kayak karena kecelakaan ataupun yang lainnya ketika olahraga dan lain-lainnya. Terus karena suhu ekstrim juga, mungkin terlalu panas ataupun terlalu dingin. Nah, di sini ketika kita mimisan tuh apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, pertolongan untuk korban atau ketika kita mengalami mimisan, yang pertama tenangkan dulu korban. Yang kedua, dudukan agar hidung lebih tinggi dari jantung. Nah, di sini ketika kita menolong korban yang terkena mimisan, mungkin ya penyakit mimisan, ya pertolongan yang pertama ya tenangkanlah korban yang tadi. Yang kedua, dudukan agar hidung lebih tinggi dari jantung. Yang ketiga, bungkukan badannya ke depan. Nah, mungkin agak bungkuk ini agak diginiin, pegang di sini. Beri instruksi yang selanjutnya agar bernapas dari mulut. Nah, ketika mimisan kan tidak mungkin gitu. Ketika mimisan bernapas melalui hidung. Jadi kita harus memberikan arahan instruksi kepada korban itu bahwasanya ketika mimisan keluar darah, berikan instruksi agar si korban itu bernapasnya melalui mulut. Yang selanjutnya, tekan pangkal hidung selama 5 sampai 10 menit. Nah, di sini ketika kita mimisan, pegang pangkal hidung di sini selama 5 sampai 10 menit. Agar darah juga mungkin tidak mengalir ke bawah, terus mengalir terus. Pegang pangkal hidung di sini. Selanjutnya, bersihkan darah di bagian luar hidung. Nah, mungkin ketika ada darah udah mengalir di luar hidung, mungkin kita boleh bersihkan dengan tisu, air ataupun yang lainnya. Terus setelah si darah itu terhenti, bersihkan lubang hidung dengan air. Nah, di sini ketika sudah ditekan pangkal hidung 5 sampai 10 menit, mungkin bersihkan dulu darahnya di sini. Darah yang mengalir di luar hidung ini bersihkan. Lalu setelah terhenti darahnya, dilepas dulu, mungkin yang pangkal hidungnya udah 5 sampai 10 menit. Terus bersihkan lubangnya di dalamnya pakai tisu ataupun yang lainnya. Nah, apa sih ketika kita menolong korban, pertolongan pertama pada korban yang terkena mimisan, apa saja sih yang harus kita lakukan juga? Nah, yang dilarang ketika korban mengalami mimisan itu, yang pertama, jangan diposisikan tidur terlentang dan jangan mengadahkan wajah ke atas sebab akan dapat tertelan. Nah, ketika korban mengalami mimisan, si korban itu jangan sampai kita disuruh terlentang sampai begini. Nah, mungkin itu akan menyebabkan aliran darah tertelan masuk ke dalam. Kan kalau mimisan harusnya dikeluarkan udaranya. Selanjutnya, yang benar itu adalah ketika korban mengalami mimisan tuh, menggosok atau menggoyangkan hidung segera setelah mimisan berhenti. Hal ini akan membuat mimisan muncul lagi. Nah, itu mungkin mungkin itu karena ketika mimisan itu jangan sampai menggosok atau menggoyangkan hidung. Karena mimisan berhenti, hal ini akan membuat mimisan muncul lagi. Nah, ketika selesai dibersihkan dan mimisan itu terhenti, jangan sampai kita menggoyang-goyangkan lagi hidung setelah mimisan berhenti itu. Karena bisa menyebabkan si mimisan itu darahnya akan keluar lagi ketika mimisan itu. Nah, ketika mimisan tuh apa saja sih yang harus dicegah ketika kita mimisan? Yang pertama, jaga kuku anak agar selalu pendek untuk mencegah cedera pada hidung. Nah, ketika ada korban ataupun anak kita yang terkena mimisan, kita bisa mencegahnya yang terlebih dahulu. Yang pertama itu ya jaga kuku anak, dan kita jangan terlalu memelihara kuku terlalu panjang, jangan memelihara kuku panjang ya, itu karena bisa menyebabkan mimisan juga. Yang kedua, pastikan anak-anak memakai alat pelindung hidung ketika mengikuti olahraga yang berpotensi menyebabkan cedera hidung. Nah, ketika olahraga mungkin si anak kita kasih safety untuk menghindari cedera pada hidung yang bisa mengakibat mimisan itu. Yang selanjutnya, sebaiknya hindari bermain di luar pada saat udara kering dan panas. Nah, ketika di luar lingkungan atau di luar rumah udara sedang jelek, ketika dingin ataupun panas, selebihnya anak jangan sampai bermain di luar rumah. Nah, apa saja sih ketika anak ataupun pada anak itu mimisan, apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang tua mungkin ya? Yang pertama adalah mimisan segera ke rumah sakit apabila
apabila mimisan tak kunjung berhenti setelah 2 kali upaya penekanan pada hidung selama 10 menit seperti di atas. Nah, di sini mungkin ketika si anak itu sudah 2 kali mengeluarkan mimisan terus, apa yang harus kita lakukan? Ya harus segera dibawa ke rumah sakit. Yang kedua, disertai dengan pusing atau kelemahan. Nah, ketika si anak sudah mimisan, keluar darah disertai dengan pusing-pusing atau kelemahan, nah segeralah dibawa ke rumah sakit. Yang ketiga, segera ke rumah sakit apabila mimisan yang terjadi akibat terjatuh atau benturan di kepala anak. Ketika ada kecelakaan, benturan yang sangat keras sekali, keluar darah, segeralah bawa ke rumah sakit. Yang selanjutnya, mimisan tak kunjung berhenti setelah 2 kali upaya penekanan pada hidung selama 10 menit seperti atas. Nah, segeralah ketika anak atau korban mimisan tak kunjung berhenti setelah 2 kali upaya, kita tekan sampai 5-10 menit hidungnya, segeralah bawa ke rumah sakit. Selanjutnya, disertai dengan pusing atau kelemahan. Nah, ketika mimisan disertai dengan pusing atau kelemahan, lemes badan tuh, lemah mungkin ya kondisi badannya, segeralah bawa ke rumah sakit. Yang terakhir adalah segera bawa ke rumah sakit apabila mimisan yang terjadi akibat terjatuh atau benturan di kepala. Nah, di sini mimisan yang terjadi akibat terjatuh. Nah, mungkin di sini ketika kita beraktivitas terus kita terjadi kecelakaan, benturan kepala yang sangat keras juga, segeralah bawa ke rumah sakit karena itu sangat parah mungkin ya. Yang terakhir adalah saya akan menjelaskan tentang penyakit asma. Apa sih penyakit asma itu? Ya, penyakit asma adalah penyempitan atau gangguan saluran pernapasan. Tanda-tanda dan gejala penyakit asma itu apa saja sih? Yang pertama adalah sukar menarik napas. Tandanya terdengar suara napas tambahan. Nah, ketika kita terdengar dapat napas tambahan, ya bisa dipastikan dia memiliki gejala atau tanda-tanda penyakit asma ya. Yang ketiga, otot bantu napas terlihat menonjol di leher. Nah, mungkin di sini ketika di leher ini mungkin ada tanda otot bantu di sini di leher. Ketika bernapas ada tonjolan. Nah, itu mungkin adalah tanda-tanda atau gejala penyakit asma. Yang keempat adalah terjadinya perubahan warna kulit, merah, pucat, kebiruan atau sianosis. Nah, di sini ketika seseorang memiliki gejala atau tanda-tanda perubahan kulit, merah ataupun pucat dan lain, kebiruan dan sianosis, bisa disebabkan itu karena adalah tanda-tanda atau gejala asma. Yang terakhir adalah kesadaran menurun, gelisah atau meracau. Nah, ketika seorang kesadarannya menurun drastis, gelisah atau meracau, mungkin itu adalah tanda-tanda atau gejala dari penyakit asma. Apa saja sih penyebab penyakit asma itu? Yang pertama adalah penyebab penyakit asma adalah faktor lingkungan, faktor keturunan, faktor makanan, faktor cuaca dan suhu. Di sini faktor keturunan yang mungkin dari genetik keluarganya memiliki riwayat penyakit asma, itu bisa menyebabkan menyebabkan ke anak-anak kita, keturunan-keturunannya itu bisa mengakibatkan memiliki penyakit asma juga, bisa diturunkan. Yang kedua, faktor lingkungan. Nah, mungkin lingkungan yang kotor dan lingkungan yang jorok mungkin itu bisa mengakibatkan penyebab atau penyakit asma itu, karena ya saluran pernapasan kita misalnya udaranya tidak bersih dan rusak gitu, seperti di pabrik-pabrik mungkin yang berdebu itu, yang mungkin itu bisa mengakibatkan penyakit asma. Faktor makanan. Nah, di sini apa sih dari faktor makanan itu bisa mengakibatkan asma? Yang pertama ya mungkin karena kadar MSG-nya tinggi dalam makanan tersebut, dan mungkin di dalam makanan tersebut memiliki bahan pengawet zat kimia, itu ya bisa menyebabkan asma. Terus faktor makanan kacang juga itu bisa mengakibatkan asma juga. Coklat yang berlebihan, makan coklat berlebihan, dan minuman soda, dan makan tersebut bisa mengakibatkan penyebab penyakit asma. Nah, bagaimana sih kita dalam menangani korban yang memiliki atau riwayat memiliki rekan-rekan kita mungkin yang memiliki penyakit asma, bagaimana cara penanganannya? Yang pertama, tenangkan korban. Nah, ketika kita melihat atau memiliki teman ataupun yang lainnya memiliki riwayat penyakit asma, ketika dia dianya terkena penyakit asma, ketika kita melihatnya, yang pertama ya penanganannya kita harus tenangkan korban tersebut. Yang kedua adalah bawa ke tempat tenang dan sejuk. Nah, ketika ada atau rekan-rekan kita atau korban yang terkena penyakit asma, ya kita
Langkah keduanya adalah menangani, yaitu bawa ke tempat yang sejuk, mungkin yang di bawah pohon yang sejuk, agar udara menghirup oksigen yang segar-segar. Yang ketiga adalah posisi sesuai keinginan korban. Nah, ketika si korban terkena asma, kambuh asmanya, ya kita harus memberikan instruksi atau menanyakan kepada korban bagaimana posisi yang nyaman bagi korban tersebut. Yang keempat adalah bantu korban untuk mendapatkan obatnya. Nah, ketika korban kambuh penyakit asmanya, kita harus bantu si korban itu untuk mendapatkan obat yang sering dia konsumsi. Contohnya obatnya adalah Profilas Ketotifen. Nah, di situ ada obat-obat dari medis mungkin ya, yaitu merek-mereknya. Yang kedua adalah Ventolin Inhaler Salbutamol. Nah, untuk Ventolin Inhaler itu mungkin yang disedot di dalam mulut, itu alatnya itu. Sedangkan ada juga alatnya yang dihirup, yang kayak oksigen gitu, dan dipencet itunya. Nah, itu adalah obat-obat yang bisa obat untuk korban yang kambuh, mungkin dalam ketika asmanya kambuh. Untuk obat Profiles Katolin mungkin itu obat yang dikonsumsi, diminum mungkin. Oke. Sekian dan terima kasih. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Di sini saya hanya belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.